Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Atia Nur Khairi, mahasiswi jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam IAIN Syekh Nurjati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 19083029191. Nah, teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan 5 teori komunikasi yang telah saya pelajari di mata kuliah Komunikasi Massa yang diampu oleh Bapak Muhammad Syaifuddin M.Ikom. Langsung saja ke penjelasannya pertama. Check it out. Nah, teori yang pertama adalah hypodermic needle theory atau teori jarum suntik. Nah, model ini berasumsi bahwa komponen-komponen komunikasi yaitu komunikator, pesan, dan media itu sangat mempengaruhi komunikasi. Nah, teori ini pertama kali diperlihatkan pada tahun 1950-an setelah penyiaran kaleidoskop di stasiun radio siaran CBS di Amerika dengan judul The Invention from Mars. Nah, teori ini juga berasumsikan bahwa media massa mempunyai kekuatan yang luar biasa sehingga khalayak tidak bisa membendung informasi yang dilancarkannya. Nah, contoh kasusnya adalah iklan Aqua. Nah, pada saat iklan ini dipublikasikan secara langsung, khalayak sudah terdoktrin bahwa air mineral itu adalah Aqua. Nah, padahal sampai sekarang sudah banyak bermunculan merek-merek air mineral lainnya, tapi masyarakat sudah terdoktrin bahwa air mineral itu adalah Aqua. Yang kedua adalah cultivation theory atau teori kultivasi. Teori ini pertama kali dikenalkan oleh Profesor George Gardner saat menjadi dekan Lubbock School of Communication di Universitas Pennsylvania, Amerika Serikat. Tulisan pertamanya yang memperkenalkan teori ini adalah Living the Television, Dividend Profile Journal of Communication. Penelitian kultivasi ini itu adalah untuk menyelidiki dan sebagai agen sosialisasi apakah para penonton televisi lebih mempercayai apa yang dia lihat atau apa yang terjadi sesungguhnya. Nah, teori kultivasi ini di awal perkembangannya itu mengkaji studi televisi khalayak, yaitu terutama pada tema-tema kekerasan yang ditayangkan pada televisi. Nah, contoh kasusnya adalah TV yang menonjolkan kenakalan remaja, kehidupan remaja yang glamor, atau dan lain-lainnya ya. Itu para pecandu televisi akan mengatakan khususnya sekarang ini ya bahwa pacaran itu adalah bukan hal yang tabu. Bahkan sudah sampai taraf yang tidak semestinya seperti hamil luar nikah, aborsi. Nah, hal ini terjadi karena kasus-kasus yang ditonjolkan pada acara TV tersebut. Yang ketiga adalah cultural imperialism theory atau teori budaya ya. Nah, teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Herb Skyler pada tahun 1973. Tulisan pertamanya yang memunculkan teori ini adalah Communication and Cultural Domination. Nah, teori ini juga mengasumsikan bahwa media massa barat itu mendominasi media di seluruh dunia. Hal ini juga berarti media massa barat itu mendominasi media massa negara ketiga. Nah, jadi ini juga memunculkan keinginan untuk meniru budaya media barat. Nah, dalam perspektif ini ketika terjadinya protes negara berkembang ke negara maju, maka disitulah terjadinya penghancuran budaya asli dari negara ketiga. Nah, contoh kasusnya adalah ketika kita menonton film Independence Day, itu kita belajar mengenai bagaimana cara Amerika melawan musuhnya berjuang untuk mencapai kemerdekaannya. Yang keempat adalah media equation theory. Media equation theory, nah teori ini pertama kali dikenalkan oleh Brian Rivers dan Clifford Nash, yaitu profesor jurusan komunikasi di Universitas Stanford, Amerika. Nah, tulisan pertamanya adalah The Media Equation, How People and Place pada tahun 1996. Nah, media equation teori ini atau teori persamaan ini ingin menjawab persoalan mengapa manusia secara tidak sadar atau secara otomatis itu merespon apa yang dibicarakan oleh media seolah-olah media itu manusia. Teori ini juga mengasumsikan bahwa media massa bisa menjadi lawan bicara manusia seperti saat berkomunikasi interpersonal, yaitu secara face to face.
Contoh kasusnya adalah beberapa tahun lalu, Minah, seorang nenek dari Banyumas, mendapatkan hukuman 1,5 bulan kurungan tahanan karena mengambil biji coklat di halaman kebun milik pengusaha di Jawa Tengah. Nah, dalam kasus ini salah satu stasiun nasional di Indonesia menayangkan ulang kejadian tersebut dengan bentuk future dan mengulasnya secara mendalam. Nah, Nenek Mina pun hanya hidup sederhana seadanya dan hanya bertani. Saat datang ke persidangan pun beliau meminjam uang kepada tetangganya, dan saat persidangan yang dihutangi oleh Nenek Mina itu datang dengan raut muka yang sedih dan merasa kecewa gitu ya. Nah, dari sini pula ada masyarakat yang merasa sedih dengan kasus Nenek Mina ini, ada yang merasa marah dan kecewa kepada aparat hukum yang sewenang-wenang, dan ada yang merasa biasa saja karena merasa masalah ini tidak ada kaitan kepentingannya. Itu adalah salah satu contoh dari media equation theory. Dan yang kelima adalah spiral of silence theory. Nah, teori ini pertama kali dimunculkan oleh Elizabeth Hall Newman, yaitu seorang profesor emeritus penelitian komunikasi dari Institute for Publicity Jerman. Nah, teori spiral ini atau teori kesunyian atau keheningan ini ingin menjawab mengapa kelompok minoritas merasa untuk menyembunyikan pendapatnya ketika berada dalam kelompok mayoritas. Nah, contoh kasusnya adalah ketika misalkan kita nih, aku dan kelima temanku itu pergi nongkrong ke salah satu coffee shop di kotaku gitu ya. Lalu aku dan ketiga temanku, berarti 4 orang, itu ingin memesan kopi, dan aku bertanyakan kepada temanku yang satu lagi gitu, kamu mau minum apa? Dan dia merasa karena dia sendiri gitu ya, dia mengikuti kita aja nih untuk pesan kopi, dan padahal dia nggak suka kopi, tapi dia nggak mau bilang gitu karena dia ngikutin kita yang beli kopi. Nah, seperti itu. Jadi kayak merasa untuk ya udahlah, nggak usah berpendapat, nggak usah bersuara deh, lagian mereka yang lebih banyak gitu kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman, udah nggak kerasa aku udah ngejelasin presentasi materi tentang teori komunikasi ini. Semoga bisa kalian pahami dan bermanfaat buat kalian, juga buat aku ya. Kita sama-sama belajar, bukan berarti aku yang presentasi di video ini adalah aku orang yang paling paham, enggak. Kita sama-sama orang yang lagi belajar. Oke, kurang lebihnya mohon maaf bila banyak kekurangan dalam memilih kata maupun menyampaikannya, karena ya aku sendiri masih belajar, jadi masih banyak kekurangan lah dalam penyampaiannya. Mungkin sampai sini saja saya akhiri ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.